Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam kasih untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, Senin 7 November 2022, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk kasih-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang malam lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami, memelihara kami dalam peristirahatan. Sehingga di pagi yang indah ini, Tuhan membangunkan kami dan melayakkan kami untuk menghirup udara yang segar. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, namun kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi suluh dan pedoman untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 11-20. Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin firman Tuhan. Tema kita saat ini ialah berkat Tuhan nyata dalam ketaatan. Berkat Tuhan nyata dalam ketaatan. Membangun sebuah gedung bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap bagian harus dikerjakan dengan serius dan dengan bahan-bahan yang berkualitas.
apalagi pekerjaan membangun bait suci. Demikianlah yang disampaikan dalam bacaan ini, yang mana Tuhan berfirman kepada Hagai dan para imam tentang betapa pentingnya menjaga kekudusan dan bukan kenajisan di dalam pembangunan bait suci. Kisah pembangunan bait suci pada zaman Hagai menjadi ilustrasi atau pelajaran bagaimana membangun hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka sedang berusaha untuk membangun kembali bait suci, dan tentu dalam prosesnya itu tidak mudah, karena ada dari mereka yang najis, sehingga orang-orang yang najis ini akan dengan mudahnya menularkan kenajisan tersebut pada barang-barang, juga pada benda yang disentuh itu, dan itu akan menjadi najis dan tidak layak untuk dijadikan satu bagian dalam bait suci tersebut. Untuk itu, pembangunan bait suci ini terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa jauh lebih mudah dan cepat menularkan hal yang tidak baik daripada menularkan yang baik seperti yang biasa kita saksikan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu, tentu kita harus dapat menularkan kebaikan, kekudusan, bukan sebaliknya. Sehingga yang kita tularkan kepada orang lain adalah hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, bukan hal-hal yang sifatnya najis di mata Tuhan. Sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan melalui hidup kita sehari-hari. Tentunya sebelum menularkan kekudusan itu sendiri, kita harus mengejar kekudusan terlebih dahulu. Dan sehingga pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Selanjutnya dalam ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, ketika mereka lesu dalam membangun rumah Tuhan, mereka mengalami gagal panen. Bangsa Israel mengalami gagal panen. Tetapi Tuhan membuat pekerjaan mereka menjadi tidak sia-sia, seperti yang disampaikan dalam ayat 11. Justru hari-hari pembangunan bait suci menjadi hari-hari yang penuh berkat dalam ayat 20. Mengapa bisa demikian? Sesungguhnya Tuhan ingin menyampaikan pesan yang sangat mendasar dan sangat penting, bahwa jangan pernah kita menyepelekan Tuhan. Bagaimanapun pembangunan bait suci itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, maka perkataan Tuhan itu ternyata terbukti benar, karena mereka mulai melihat panen yang baik seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dalam ayat 20. Dan bagi Nabi Hagai, melalui pembangunan bait suci, Tuhan sedang memberkati bangsa itu. Dan yang dibutuhkan adalah iman kepercayaan yang penuh, yang totalitas kepadanya. Jika Dia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, pasti Dia jugalah yang akan memberkati kita sebagai para pekerjanya, sebab janji penyertaannya akan selalu ditepati. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam mengerjakan berbagai pekerjaan kita, dalam berkarya untuk Tuhan. Dialah yang akan menopang kita, baik suka maupun duka. Hari-hari yang penuh berkat telah siap untuk dibentangkan Tuhan di depan umat yang taat dan turut mengerjakan karya Tuhan dengan sepenuh hati
dan juga dengan penyerahan penuh kepadanya. Jadi, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita hidup kudus, sehingga kita diberkati untuk berkarya melalui kemampuan kita, talenta kita, melalui hidup kita, dan turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan kali ini bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Semoga kami dilayakkan, dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, semoga kami terus menjalani hidup ini dalam kekudusan, juga ketaatan akan perintah Tuhan. Saat ini kami akan menjalani aktivitas kami. Seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan berperkara di atasnya, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh berkat, dengan penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam usia lansia. Tuhan terus menopang mereka dalam keadaan apapun. Semoga iman kepercayaannya selalu diteguhkan oleh Tuhan dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Berkatilah setiap usaha-usaha yang telah dilakukan dan yang sementara masih dilakukan. Semoga atasnya itu Tuhan berkati sehingga menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Berdoa untuk umat-Mu dalam usaha, pekerjaan mereka masing-masing, dalam studi, dalam usaha mencari pekerjaan. Berkatilah kiranya, karuniakan kesehatan dan hikmat, agar tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga doa-doa boleh dijawab oleh Tuhan di waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dan hikmat bagi mereka, sehingga melalui mereka ketentraman dan damai sejahtera senantiasa tercipta di negeri kami yang tercinta ini. Berkati kami dalam melalui hari ini, semoga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, ampunkan segala dosa yang terus mendukakan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.